ternyata COVID tidak berhenti sampai selesai COVID. Bahkan tidak berhenti sampai sudah negatif gitu ya. Kadang-kadang pengertian masyarakat kan sudah negatif sudah selesai atau sudah bebas. Tapi ternyata banyak kasus dijumpai bahwa walaupun sudah negatif, Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah seorang ahli di bidangnya, banyak hobinya, jadi seorang multi talent lah, salah satunya bidang fotografi. Dia merupakan fotografer yang handal dan menghasilkan karya terus-menerus dan berguna bagi kemanusiaan, pernah masuk rekor muri juga, pernah bantu sama-sama dalam karya seninya ini, membantu waktu itu sama-sama di Donggala ya dok ya, lalu bencana alam, lalu juga dalam COVID sendiri, di tengah krisis COVID pandemi ini, beliau juga menghasilkan karya seni dengan judul Pandemi. Oke Sobat Emmanuel, inilah dia Dokter Teguh Wijaya, spesialis paru. Halo dokter, sehat. Halo, dok? Selamat siang, salam sehat. Puji Tuhan ya dok, dokter sehat. Aduh luar biasa, ini kita sudah bertarung melawan COVID 1 tahun lebih ya dok? 1 tahun lebih. Iya, dan sekarang ini angka lonjakan kasus COVID kan makin serem dok. Iya. Ya, di Indonesia terutama yang gak jelas ini gelombang apa dok? Atau gelombang 1 yang gak pernah berakhir tapi naik terus. Juga disertai tingkat keparahan penyakit yang lebih berat sekarang. Dan kita juga tahu bahwa penyakit virusnya ini memiliki mutan ya dok, dari alfa, beta, ya pokoknya gitulah. Ada delta yang lagi tren sekarang. Gejalanya bervariasi dan ada yang sampai lama dok. Makanya medis menyebutnya istilahnya long COVID syndrome. Itulah judul kita saat ini dokter. Kita mau waspada tentang long COVID syndrome. Nah dok, kira-kira sebenarnya pengertian long COVID syndrome apa sih dok? Ya, selamat siang sobat-sobat Rumah Sakit Immanuel. Jadi menarik sekali pembicaraan kita pada siang hari ini karena selama ini kita hanya bicara tentang COVID-nya. Tapi kita harus melihat juga bahwa ternyata COVID tidak berhenti sampai selesai COVID. Bahkan tidak berhenti sampai sudah negatif gitu ya. Kadang-kadang pengertian masyarakat kan sudah negatif sudah selesai atau sudah bebas. Tapi ternyata banyak kasus dijumpai bahwa walaupun sudah negatif tapi keluhan-keluhannya, gejala-gejalanya itu masih terus berlangsung. Jadi saat ini ada istilah yang baru termasuk baru karena baru dua bulanan ini mungkin dirumuskan begitu ya. Bahkan WHO juga baru merumuskan. Itu istilahnya adalah post COVID syndrome. Atau ada juga yang menyebut prolong COVID atau long haul COVID. Ada beberapa istilah, tapi definisi dari WHO adalah pada penderita COVID yang masih mempunyai gejala-gejala meskipun sudah 2 minggu sejak gejala awal. Jadi kalau disebut COVID akut adalah 2 minggu. 2 minggu ya dok. Jadi mulai misalkan pertama panas gitu ya, atau pertama anosmia, sampai 2 minggu itu masih akut. Ya, nah setelah itu disebut prolong atau setelah 2 minggu tuh udah termasuk prolong ya dok? Iya. Bisa sampai kapan dok? Nah itu kita tidak tahu. Nggak tahu. Saya punya beberapa kasus sampai sudah ada yang masih pakai oksigen sudah 9 bulan tidak bisa lepas. 9 bulan. Tidak bisa lepas dari oksigen. Ya, dari sejak September tahun lalu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Dokter, kenapa bisa terjadi? Nah, itu yang itu sesuatu yang juga belum bisa didefinisikan secara benar ya. Artinya di luar negeri pun sedang diteliti ini sebagai hot topic atau topik yang sedang hangat-hangat dibicarakan beberapa jurnal yang baru. Dan yang menarik adalah ada kasus-kasus ini terjadi pada COVID yang terakhir-terakhir ini. Artinya pada awal-awal pandemi saya menangani sejak kasus yang pertama ya, kasus nomor 1 di Immanuel saya sudah menangani itu di Maret tahun lalu. Itu mereka
saya masih kontak dengan mereka dan tidak ada gejala-gejala seperti itu enggak Oh, ada. awal-awal tuh nggak ada dok, Nggak yang ada. namanya prolong COVID. Tidak ada. Aneh Oke. tapi ya periode yang September Oktober itu mulai kelihatan. Oh, Tapi lebih nyata pada periode yang sekarang. Nah, ini yang apakah ini karena virusnya yang memang berbeda, ada yang Iya. kita kenal sebagai iya, mutasi atau destruksi, kerusakan jaringan parunya lebih hebat hebat. yang sekarang. Meskipun ya kita tahu bahwa yang awal-awal pun foto ronsennya atau gambaran ronsennya juga serem-serem begitu Iya, ya. Tapi jelek itu juga. enggak, dengan cepat dia recover. Oh, Nah, yang menarik pada kasus-kasus yang sekarang itu bahkan tidak jarang pasien itu waktu dia COVID, iya. di foto ronsen bersih-bersih aja. Tapi justru setelah negatif, di follow up ulang malah jelek foto ronsennya. Ketika dia sudah negatif, sedang kontrol ke dokter, malah foto ronsennya Lebih lebih jelek. jelek daripada ketika dia sakit. Ya, betul sekali. Ada Oh, bisa beberapa begitu kasus-kasus ya? yang begitu. Jadi itu menunjukkan secara teoritis ada beberapa. Ya, satu diperkirakan ada kerusakan jaringan paru yang menetap, jadi seperti fibrosis paru. Iya. Yang kedua ada apa? Kita nyebutnya pengentalan darah, gitu Iya, ya, pengentalan iya. darah dan termasuk darah-darah di dalam paru, pembuluh Oh. darah di dalam paru, gitu ya. Trombosis itu yang ada di dalam paru, Iya. ya. Nah, ada seperti itu. Nah, jadi ada beberapa teori Iya. yang sedang dianalisa, tapi ya kita masih dalam proses belajar. Jujur, ibaratnya kita COVID ini kita belajar lagi, karena Iya. ini kasus yang ibaratnya textbooknya juga belum ada, Iya, betul. bukunya belum ada. Iya, betul dok. Jadi ya tiap kali Iya. keluar sesuatu baru, Iya, ya sesuatu iya. yang baru yang mengagetkan kita semua ya. Seperti sekarang ini kok tiba-tiba ada yang namanya prolong COVID. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa prolong COVID yang ketiga, teori ketiga, jadi selain yang pertama ada kerusakan jaringan paru fibrosis, yang kedua pengentalan Iya. darah di dalam pembuluh darah paru, yang ketiga adalah adanya infeksi sekunder. Oh, Ya. infeksi sekunder. Nah, infeksi sekunder ini juga bisa berlarut-larut, bahkan ada sekarang ini yang dikenal jamur hitam itu ya, mukormikosis, Iya. black fungus. Jadi Black fungus. jamur hitam ini yang Iya. lagi hot topic juga Iya. di luar. Jadi kita terkaget-kaget terus terang Iya. dengan COVID ini karena ada hal baru yang terus muncul begitu ya. Jadi Nah. itu ada beberapa kemungkinan dari prolong COVID tadi. Jadi masih banyak kemungkinan dok yang harus kita pelajari sama-sama ya dok. Nah dok, yang long COVID ini pasti penasaran juga nih Sobat Immanuel semua juga, karena kan pasti berarti masih sesak kadang-kadang, Ya. gejalanya seperti COVID. Belum bisa lepas oksigen gitu ya. Nah, apakah mereka tuh masih positif dok? Oke. Dan Nah. masih bisa menularkan nggak dok? Kan khawatir juga mungkin Ya, keluarganya, kerabatnya yang membantu merawat begitu dok. Ya. Secara teoritis itu sudah tidak menular Oh, mereka. tidak menular. Karena sudah negatif ya. Dan juga kita kan menggunakan studi itu mengatakan bahwa penularan virus ini Iya. kalau sudah minimal 10 hari, rata-rata 14 hari Iya. sudah nggak nular. Gitu, kalau sudah lewat dari itu ya Jadi sudah nggak nular gitu. Menularnya tuh di fase yang tadi dokter Ya. bilang, fase akutnya itu yang Ya, saat betul. menularnya Ya, COVID. betul sekali. Jadi pada long COVID dia sudah tidak menular. infeksius ya dok ya. Dan tidak bisa. Nah long COVID ini apakah hanya terjadi pada paru dok? Atau bisa pada organ lain dok? Bisa, ada beberapa kasus yang gejalanya yang menonjol adalah sakit kepala ya, terus masih sakit kepala. Ya. batuk, dan beberapa kasus itu miokarditis. Jadi radang di otot jantung, radang otot jantung, sehingga akhirnya menimbulkan yang kita kenal sebagai kelemahan jantung gitu, kelemahan jantung dalam memompa dan sebagainya. Jadi dia cepat capek, cepat lelah. Gitu. Ada beberapa kasus yang seperti itu. Jadi bisa di jantung, bisa di paru tadi dok? Ya, bisa di otot-otot. Bisa di otot ya, dan sakit-sakit semua. Sistem saraf ya, sakit kepala gitu dok. Nah, apakah long COVID ini bisa kita cegah dok? Sebenarnya gini, jadi salah satu ya sekali lagi masih teori ya, masih hipotesis. Iya, dok. Salah satunya adalah kalau kita menderita COVID semakin cepat dideteksi dan semakin cepat diobati, itu kemungkinan prolong COVID-nya lebih kecil gitu. Oh iya. Hanya saja kan sekarang ini juga kita melihat variasi dari gejala COVID itu semakin bervariasi. Iya betul. Sehingga kadang-kadang tidak sadar, bahkan sang sakit pun nggak sadar bahwa dia sebenarnya COVID gitu. Jadi ketika makin parah baru
baru dibawa kita tes di sini sebagai screening ternyata positif. Jadi sering terjadi seperti itu. Sehingga kalau sudah misalkan sudah luas kerusakannya sebagainya, potensi untuk menjadi prolong COVID lebih besar. Oke. Jadi kalau nggak normal, jadi kadang-kadang screening itu juga membantu ya dok ya, supaya kita lebih awas ya gitu dok. Lebih cepat. Iya. Apakah gara-gara prolong COVID ini ada efek samping jangka panjangnya terhadap organ itu sendiri atau organ itu yang lain atau terhadap kualitas hidup kita gitu dok? Ya, secara teoritis secara teoritis dikatakan 45% dari berita COVID itu akan masih mempunyai gejala walaupun sudah selesai pengobatan. 45%, cukup tinggi ya dok. Tinggi. Hampir setengah dari kalau pernah COVID itu masih ada gejala setelah lebih dari 2 minggu atau setelah negatif. Belum sehat 100% ya dok. Masih bisa. Entah itu yang baik dari skala ringan maupun sampai berat. Dan dari mereka ini juga sekitar mungkin 5%, 10% yang bisa menetap dan bahkan tidak bisa balik normal lagi. Tidak akan pernah bisa normal lagi. Berarti ada kemungkinan 5-10% tidak normal ya dok. Berarti tetap harus kontrol ya dok ya, ke dokter ya. Oke, menarik sekali pembicaraan kita siang ini. Mungkin pasti Sobat Immanuel, mungkin ada yang penasaran, mungkin ada yang pernah penyintas, atau keluarganya, atau ada yang mau ditanyakan, atau mungkin merasa jadi ada keluhan. Mungkin boleh konsultasi ya dok sama dokter. Mungkin ke Rumah Sakit Immanuel. Hari apa aja nih dok? Saya di sini Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Ya. Jamnya dok? Jam 10 sampai jam 12. Jadi Poli Dr. Teguh di Rumah Sakit Immanuel itu hari Senin sampai Jumat dan di jam 9 sampai 10. jam 10 sampai jam 12. Oke, dok. Closing statement, dok. Tetap closing statement. Lebih baik mencegah daripada sakit, ya. Siap, dok. Jadi kalau sudah kena COVID ini tadi saya bilang kemungkinannya banyak ya, mulai dari sakitnya sendiri yang bisa parah. Lalu juga tadi bisa prolong COVID meskipun sakitnya bisa sembuh, tapi kemudian punya efek sisa gejala yang terus menerus, yang kadang bisa hilang, kadang juga tidak bisa hilang. Nah, jadi lebih baik jangan sakit, Jadi tetap utamakan protokol kesehatan, jangan pernah tanggalkan masker, ya. Dan saya selalu katakan begini, percuma Anda pakai masker kalau orang yang Anda ajak ngomong tidak pakai masker. Anda masih mungkin tertular 70% kemungkinannya. Tapi kalau dua-duanya pakai masker, kemungkinannya hanya 1,5%. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ngobrol sama orang, orangnya tidak pakai masker, jangan mau, tinggal aja orangnya. Ya, suruh pakai masker dulu, baru lanjutkan ngobrol. Ya, jangan pernah tinggalkan ini dan ajak orang lain juga pakai masker. Oke. Thank you dokter pesannya. Jangan lupa pakai masker. Oke, Sobat Immanuel, demikian podcast kita bersama Dr. Teguh. Kali ini kita jumpa lagi dalam topik-topik yang lain di Immanuel Podcast. Thank you, Dok.